Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Ya, kita masuk di subtema yang pertama di muatan IPA KD 3.3 tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang organ pencernaan manusia. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pencernaan hewan. Ya, karena hewan ini terbagi beberapa jenis. Ya. Ada hewan serangga, kemudian mamalia dan seterusnya. Kan kita akan melihat organ pencernaan hewan-hewan tersebut masing-masing ya, karena setiap jenis hewan memiliki alat pencernaan atau organ-organ pencernaan yang berbeda-beda. Yang pertama, jenis serangga. Pertama, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam tembolok ya, atau tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian makanan yang disimpan tadi masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dihaluskan atau menjadi bentuk yang lebih halus ya. Kemudian setelah hancur atau makanan itu setelah halus, makanan masuk ke dalam lambung ya untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke dalam usus untuk diserap ya, diserap mungkin makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, atau sisanya makanan tersebut terbuang melalui alat pembuangan. Yang kedua, ruminansia ya, atau hewan mamalia biak. Mamalia biak adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan yang mencerna makanan dalam dua langkah. Ya, ada dua langkah cara mencerna makanan hewan mamalia ini. Yang pertama, menelan makanan ya, kemudian mengeluarkan makanan tersebut yang sudah setengah lembut ya, setengah lembut, kemudian dicerna kembali, kemudian masuk kembali ke dalam bagian perut ya, masuk ke dalam kembali dalam bagian perut. Kita lihat di sini alat pencernaan hewan mamalia biak ini. Yang pertama, makanan itu masuk ke dalam mulut ya, kemudian dikunyah dengan gigi dan bantuan air liur. Kemudian makanan yang sudah dikunyah tadi masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan ya, kemudian makan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen tadi. Kemudian saat beristirahat, makanan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah ya. Jadi proses pencernaan hewan mamalia ini lumayan panjang ya. Setelah dicerna, kemudian makanan kembali dikunyah. Kemudian makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri.
Kemudian makanan masuk ke dalam omasum atau perut kita yang dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim ya pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada dalam makanan. Kemudian untuk sari-sarinya pun diserap oleh usus halus dan sisa pencernaannya dibuang melalui alat pembuangan hewan tersebut. Jadi untuk hewan ini memiliki sistem pencernaan atau organ pencernaan yang panjang ya. Kemudian yang terakhir, organ pencernaan katak, reptil, burung, dan mamalia lain. Yang pertama, hewan ikan. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kemudian masuk dalam kerongkongan, lambung, usus, dan alat pembuangan. Kemudian sistem pencernaan katak dan reptil terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Yang ketiga, sistem pencernaan burung serupa dengan serangga ya, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, kemudian masuk ke lambung, empedal, masuk dalam usus, dan kloaka. Yang terakhir, sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan alat pembuangan. Baik, kita lanjutkan materi di muatan IPS KD 3.3 tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Ya, dalam kehidupan kita, kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti halnya kalian dengan teman-teman, maka ada interaksi antara individu dengan individu lainnya. Ya, dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, ya, diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasannya. Kemudian setiap individu tentunya saling berhubungan ya antara satu dengan yang lain. Ya, hubungan dalam kehidupan sosial ini setiap individu saling berhubungan dengan individu lain ya, atau interaksi individu dengan individu lain. Kemudian ada juga individu dengan kelompok. Misalnya seorang guru yang mengajar di kelas, tentu dia berinteraksi antara individu, yaitu guru tersebut, dengan kelompok, yaitu murid-muridnya. Ya. Kemudian ada juga interaksi antara kelompok dengan kelompok yang melibatkan banyak individu. Namun manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia saja. Ya, interaksi juga terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya materi yang pernah kita pelajari, yaitu antara kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Ya, kegiatan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar. Ya. Jadi ada interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Interaksi antara manusia dengan alam sekitar disebut interaksi lingkungan hidup. Ya, yang terjadi secara alami. Bisa dilihat di buku kita. Seperti halnya misalkan seorang petani berinteraksi dengan lingkungan saat bercocok tanam. Jadi antara manusia dengan lingkungan hidup atau lingkungan sekitar saling berhubungan atau saling membutuhkan perannya masing-masing. Dimana
Misalkan suatu daerah, ya, jika manusianya tidak menjaga alam tersebut, maka alamnya akan rusak. Ya, begitu juga dengan manusia. Misalkan manusia tidak menjaga alam tersebut, akhirnya alam tersebut menjadi rusak, ya, misalkan menebang pohon, tidak menanamnya kembali, ya, tidak adanya tumbuh-tumbuhan, maka cuaca atau keadaan alam tersebut akan menjadi tidak nyaman. Ya, mungkin akan menjadi sering terjadinya bencana, ya. Kemudian mungkin tanahnya akan rusak, untuk bercocok tanam pun akan sulit. Jadi ada timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Ya, misalkan juga nelayan yang berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Ya, jika misalkan masyarakatnya tidak melakukan alam tersebut sesuai dengan semestinya, misalkan membuang sampah di laut, akhirnya tercemar lingkungannya, akhirnya untuk menangkap ikan atau mencari kehidupan akan sulit. Ya, jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dan alam sekitar. Nah, itu yang disebut dengan interaksi lingkungan hidup. Ya, kita lanjutkan materi kita di muatan PPKN tentang keragaman di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, ya, antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok dan seterusnya. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Misal seorang pedagang dengan pembeli, ada interaksi antara keduanya, ya, yang mendapat atau adanya hubungan timbal balik. Ya. Atau misalkan kita dengan orang tua di rumah, guru dengan siswa, ya, ataupun kita dengan teman-teman. Ya, jadi ada interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dalam kehidupan sosial dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, ataupun jenis kelamin. Di mana kita dengan teman sekelas tentu memiliki perbedaan tersebut. Ya, di mana meskipun berbeda, setiap individu harus memiliki sikap toleransi yang tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial dalam sehari-hari. Misalkan kita memiliki contoh kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi. Ya, kerja bakti ini merupakan kegiatan yang tidak asing. Ya, di Indonesia banyak masyarakat yang membangun sesuatu, ya, atau adanya banyaknya kegiatan masyarakat tentang kerja bakti. Dalam kerja bakti ada keragaman, ya, interaksi yang terjadi, baik manusia dengan lingkungan sekitar, ya, membersihkan lingkungan misalkan. Ya, ada interaksi antara manusia dengan lingkungan, dan juga interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, jadi dalam contoh kita ini kerja bakti terdapat dua interaksi, ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan interaksi sosial atau manusia dengan manusia yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.